Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syadiqul ba'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du wa ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya. Serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah. Tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita bacakan bersama-sama dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hadirin para jemaah grup 3 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam upaya bermuqarabun kepada Allah, mendekatkan diri, yang penting kita sasaran utama dalam belajar tauhid itu kembali kepada hati kita. Hati yang dimaksud adalah niat kepada Allah. Seluruh apapun pelajaran tauhid, baik hakikat bersifat zikir, baik hakikat bersifat sholat, apapun bentuknya, Allah tidak melihat itu, tetapi Allah kembali melihat hati kita. Hati adalah pegangan oleh Allah. Boleh jadi pikiran kita berubah-ubah, tetapi hati adalah suatu kodrat yang telah ditanamkan oleh Allah di dalam kolbi sebagai isyarat bagi Allah, pedoman bagi Allah. Maka hati akan disifatkan sebagai kodrat yang mukazzabal fu'adu marwa. Hatinya apa? Hati itu tidak bisa berdusta. Itaku firasyatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Takutilah olehmu firasatmu, firasat awal dari hatimu. Sesungguhnya firasat orang yang berilmu itu adalah kata dari aku. Jadi kalau kita belajar tauhid bukan mempelajari bagaimana kita mendapatkan ilmu yang banyak, tetapi bagaimana hati kita butuh kepada Tuhan. Sekarang apapun yang kita kaji, mau kaji bahas
sifat makrifat, syariat, hakikat. Tapi hati ini yang menentukan apa sebetulnya yang menjadi niat buat kita. Sehingga kita mencari Allah. Ini niatnya apa? Allah tetap berpegang teguh kepada nawaitu seseorang. Kalau hanya kita menuntut ilmu untuk mendapatkan, untuk hanya tahu, untuk hanya bisa, tetapi kita tidak gelisah diri tidak bertuhan, tidak nyaman hidup karena tidak bertuhan, tidak merasa kemanusiaan yang bersifat umat karena tidak bertuhan, atau kita lihat keluarga, anak semua akan siap mendapatkan azab Allah karena orang tuanya tidak bertuhan. Siapa yang bisa menjamin kalau dia beragama itu pasti bertuhan? Tapi kalau dia sudah bertuhan, pastilah dia beragama. Nah, kalau kita ingin bertuhan kepada Allah, kenapa kita disuruh mengkaji kodrat? Karena kodrat itu adalah sesuatu jiwa, sesuatu kodrat yang mana tempat Allah menjadikan diri keumatannya. Keikhlasan hati kita kepada Allah yang tidak terukirkan keikhlasannya, bahwasanya diri yang bertuhan itu ada 3 persyaratan. Pertama, dia merasa insannya Allah hidup di dunia bernama si wujud am. Dia adalah batin yang terlihat. Nah, ini baru nih pengakuannya. Si wujud amnya dia merasa jasadnya ini adalah batin yang terlihat. Nah, itu tanda-tanda orang bertuhan. Pengakuannya cuma itu. Yang kedua, yaitu dia merasa kodrat dirinya adalah kodrat batin yang berasal dari rahasia Allah yang bersifat rohani. Nah, yang ketiga, dia mengalami kehidupan dunia dengan si wujud mu'adnya. Mu'ad ini adalah sebuah maujud tempat persembunyian Allah supaya tidak dicurigai oleh kejahatan akal dan nafsu umat. Maka seperti kita makan, minum, jalan sana sini, mau nonton, sehingganya kecurigaan akal yang jahat, kecurigaan iman yang jahat sehingga hilang. Akhirnya apa? Kita merasa kehidupan kita adalah kehidupan Allah yang mana siratal ladzina an'amta alaihim. Diri yang tersirat itu, siratal ladzi, adalah diri aku yang batin, am yang terlihat, yaitu diri ta'alaihim. Nah, catat itu. Ta'alaihimnya apa? Diri Tuhan yang berhakikat umat. Jadi sesungguhnya diri yang tersirat itu adalah aku yang batin tapi terlihat, itulah diri hakikat Allah. Nah, sehingganya menjiwa kepada kita. Nah, tapi kalau rasa kepemilikan Allah di dalam diri kita berkurang, masih tinggi tingkat pemahaman diri kita, susah bagi Allah untuk mengendalikan kita. Kenapa? Yang bersekutu dengan Allah bukan kita curigai benda, tetapi yang kita curigai ialah
kebanyakan jiwa kemanusiaan daripada merasakan jiwa ketuhanan. Contoh Al-Ikhlas. Suratnya bernama Al-Ikhlas, tapi tidak ada berbunyi ayat ikhlas di dalamnya. Jadi keikhlasan itu tidak terukir oleh apapun, yaitu hati nurani yang sangat dalam. Tingkatkan pencintaan kepada Allah. Tingkatkan perasaan kepada Allah. Tingkatkan kesayangan kita kepada Allah. Tingkatkan merasa umat yang disayang Allah. Tingkatkan menjadi kesayangan Allah. Kalau kita sudah merasa menjadi umat kesayangan Allah, maka bermanja-manjalah kita kepadanya dengan hati dan bahasa batin. Jadi kalau kita selalu mengkaji ingin tahu, tapi rasa bertuhan itu tidak ada, hati kita tidak butuh Tuhan, ini pelajaran semakin lama semakin mekar. Semakin mekar, semakin banyak. Tapi kalau kita merasa pelajaran ini alat untuk mencari Allah, karena ingin menyelamatkan kehidupan diri dan keluarga, maka kita butuh Allah. Kita cari, tingkatkan pengetahuan kita untuk mencari kemana asal usul diri kita ini. Jadi kalau kita mengkaji begini, kaji tauhid, tapi kenyamanan tak bertuhan itu masih ada, ini namanya sudah jatuh ke makom ilmu. Tidak ada jiwa ibadahnya. Makanya kenapa Allah belum ijabah ilmunya? Karena jiwa bertuhannya belum kelihatan. Untuk diketahui oleh grup 3, saya sudah mulai memperhatikan orang yang tidak butuh Tuhan tapi ilmunya hebat yang akan saya keluarkan. Untuk diperhatikan kesemuanya. Jadi kenapa? Ilmu ini hanya gunanya bagi dia untuk memperbanyak pengalaman. Dia tidak lihat anaknya. Kalau dia sendiri tidak tahu Tuhan, bagaimana anaknya? Bagaimana keluarganya? Dia tidak bertuhan, tidak ada beban untuk hidup. Bagaimana? Apa gunanya hidup itu? Kalau memang hidup tak bertuhan, di hutan itu banyak. Nah, maka kita tingkatkan jiwa bertuhan kita tentunya dengan belajar. Dengan mempelajari ilmu tauhid, tapi niat kita benar-benar untuk mencapai Tuhan. Bukan untuk mencari kebisaan. Kita di sini dibentuk menjadi seorang alim yang akan diturunkan menjadi seorang ulama untuk memajak, membimbing, membentuk, menuntun umat agar sampai kepada Allah, agar kenal dengan Allah. Disinilah kita dibentuk. Tapi kalau kita tidak merasa di sini kita dibentuk untuk menjadi seorang pemimpin agama, ini namanya sudah salah niat. Atau dikatakan salah kamar, salah masuk kamar. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kita lihat grafik belajar kita sudah mulai bagus. Dari kita tidak tahu sholat, kita sudah tahu dengan diri panafilah. Dari diri panafilah, kita sudah tahu ayan kerajiah, ayan sabitah. Dari ayan syariah, ayan sabitah,
kita sudah tahu si wujud am dan si wujud an. Dari tahu si wujud am dan si wujud an, kita sudah bisa menghadirkan dalam Al-Fatihah. Sehingga telah diutus sebuah diri untuk menerima dan mengesahkan doa seseorang agar sampai kepada Allah. Kalau memang diri itu belum menjadi pandangan dikala kita menyebut amin sambil berdoa, sesungguhnya tiada doa yang sampai melainkan pertolongan kodratku sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Mari kita sama-sama berpikir. Dulu kita tidak ada. Terus kita dizohirkan, dilahirkan dizohirkan. Terus kita akan kembali kepada yang tidak ada. Kembali kepada wujud yang menjadikan. Ini paham dan merasa bisa enggak kita menjalankan pengembalian innalillahi itu. Kalau belum bisa, jangan merasa nyaman dulu. Gapailah aku, kata Allah, dengan kodratku sendiri. Maka kita tingkatkan belajar kita, tapi jangan merubah niat. Ingat pesan saya, jangan merubah niat kepada Allah. Itu saja. Silahkan kita tingkatkan pengalaman, kita tingkatkan makrifat ilmu ibadah, tapi jangan lupa, jangan sampai merubah niat dari niat bertuhan menjadi niat berilmu tanpa Tuhan. Baik para jemaah sekalian, mari kita lakukan muzakarah. InsyaAllah setelah saya takbirkan muzakarahnya, tolong dijawab dengan La ilaha illallah wallahu akbar. Moderator dipimpin oleh pimpinan grup 3 sebagai moderator. Berhubung moderator dalam perjalanan menuju rumah temannya, jadi mungkin tidak bisa menghadiri. Baik, untuk itu marilah kita lakukan muzakarah dengan mengucapkan Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan ketuanya grup memimpin pertanyaan. Insyaallah. Iya, jamaah ibu-ibu silahkan pencet tanda tangannya. Iya, silakan Bu Fatimah, Bu Siti Fatimah, Bu Hajah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pengajian yang minggu yang lalu, Bu ya, saya sebenarnya tidak sengaja untuk tidak hadir, Bu ya, tapi begitulah kesehatan tidak mengizinkan. Jadi setiap hari saya amati, Bu ya, itu tentang kodrat dengan am. Saya amati itu sepertinya saya, apakah an dengan am itu, kalau kita berdoa, apakah itu tidak berhadapan, Bu ya, antara an dengan am? Dia yang ada yang meminta dan ada yang memberi. Apakah tidak seperti itu, Bu ya? Tolong penjelasannya, Bu ya. Terima kasih. Ya.
Diri si wujud an dan am ini adalah landasan penglihatan doa. Bukan masalah am yang minta pada an yang memberi am. Bukan ke sana arah kajiannya. Tetapi apabila kita berdoa, kata Allah, la tahayatun al-anun fil am mun qudratin wa du'a ilallah. Tidak akan sampai doamu kepadaku kalau tidak engkau melihat diriku. Nah, maksudnya apa? Inilah diri sifat yang dinamakan min. Amin. A awalnya, nun belakangnya an. Berarti kita menatap an. Karena siapa an ini? Pesuruh Allah diri rohani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diawali oleh alif, diakhiri oleh nun. An. Artinya barang siapa yang memujiku, maka dia Tuhan sekalian alam. Artinya an inilah yang tempat pedoman oleh semua sekalian alam. Paham? Insyaallah Buya. Ar-Rahmanir Rahim. Bentuk apa an itu? Boleh dilihat enggak ya Allah? Ar-Rahmanir Rahim. Alif awalnya, mim belakangnya. Itulah si wujud am. Jadi si wujud am ini penampakan dari rahmannya Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Paham? Jadi siapa namanya itu ya Allah? Maliki Yaumiddin. Min. Itulah diriku yang satu. Paham? Insyaallah Buya. Silakan yang lain. Sudah selesai belum? Nanti lagi Buya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya insyaallah. Nanti lagi ya. Nanti kita bapak tanya lagi sama kita ya. Ya lanjut. Silakan. Silakan Kak Rodayan. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Buya, saya mau kembali lagi ke masalah sholat. Jika dikatakan ini sholat ini merupakan perjalanan kita untuk kembali lagi ke asal, mengembalikannya Buya, mengembalikan lagi ke titik asalnya. Di mana di doa kita itu yang terakhir Buya sering mengatakan misalnya bahasa awamnya ente mau kemana, terus kita jawab inna sholati wa nusuki wa mahyaya itu ya. Apa ya Buya, ini yang diri yang mengatakan itu sama juga di tahiyat itu Buya, tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, dan dilanjutkan kemudian dilanjutkan dan terakhir dikatakan ini yang saya ingin tanyakan juga Bu, salah satunya itu Bu ya, apa ya itu juga. Dan selanjutnya Bu yang saya tanyakan di tahiyat itu kan ada dikatakan fil alamina innaka hamidun majid. Hamidun majid. Ini apakah hamidun majid ini pandangan kita ke saat memberi salam ke kanan, dan hamidnya dan majidin saat memberi salam ke kiri. Syukran Bu ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pedomannya kepada ihram. Diri yang dikatakan satu, sahadah ahad, menyatu langsung menjadi satu. Artinya bukan menyatu kepada yang satu, tapi menyatu menjadi satu. Nah, ini beda ya. Menyatu kepada yang satu jumlahnya tetap dua, bersekutu Allah. Ya, tapi sahadah ahad
Jadi menyatu langsung menjadi satu. Ihram. Nah, inilah itu adalah diri yang rahasia. Itu ya. Nah, diri rahasia inilah adalah diri umul ibadah. Apapun yang kita baca sama membaca diri sendiri. Itu dinamakan ihram. Maka dia katakan, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau engkau panggil aku solat, aku juga panggil ibadah, aku juga panggil hidup, aku juga panggil mati, aku juga. Lillahi rabbil alamin, dan sesungguhnya akulah yang diri yang satu. Nah, itulah Al-Fatihah. Itulah si wujud am tadi diliputi oleh si wujud mu'ad. Nah, mu'ad inilah yang merahasiakan seolah-olah dia umat makan minum, padahal dia jelmaan dari si wujud an dan si wujud am bernama si wujud mu'ad. Paham? Insyaallah, insyaallah Bu. Gitu. Jadi di sini Bu ya, maknanya dari muat ya, lebih memperjelas lagi ya Bu ya. Muat itu jadi kita maksudnya secara ininya sahirnya itu muat wujudnya, Muat, iya. Seperti kita ini nih, makan, minum, ngobrol, ngopi, menjahit segala itu. Dia bersembunyi dari tingkah laku kemanusiaan agar apa? Kejahatan akal dan nafsu mengatakan itu bukan Tuhan. Nah, seperti apa yang dialami iblis kepada Adam. Karena Adam ini kerjanya masuk hutan, keluar hutan, jalan sana, jalan sini. Nah, yang dipikir dia manusia, bukan Tuhan. Rupanya adalah perwujudan Tuhan berbentuk Adam. Nah, sama dengan si wujud mu'ad. Paham? Insyaallah Bu ya, insyaallah. Baik. Ini lagi Bu ya, tadi yang kan sebelumnya kan dijelaskan baru di persaksiannya Bu ya. Apa ya? Selanjutnya itu tolong Nurbaidah suara audionya. Alamina innaka hamidun majid, pandangan kita di hamidun majidnya ini Bu ya. Nah, sebetulnya kalau hamidun majid itu tidak menyangkut kepada hakikat ya, karena dia majid Al-Qur'anil Karim, Al-Qur'anil Hadim, Al-Qur'anil Majid, dia tidak ada hakikatnya, cuma golongan Al-Quran ini ada yang akal, iman, ilmu. Nah, kira-kira begitu aja. Nah, paham? Ya, insyaallah Bu ya. Salah satu dari sifat kitab aja. Jadi di sini enggak ada pandangan makrifatnya. Enggak ada. Nah, umpamanya orang ingin melihat Al-Quran dengan ma'rifat. Nah, Al-Quranil Majid. Terus ada orang yang melihat Al-Quran dari masa fikih. Al-Quranil Hakim, Hadim, Majid, Karim. Ingin belajar. Nah, itu adalah golongan-golongan daripada sifat Al-Quran. Itu paham? Insyaallah Bu ya. Alhamdulillah. Syukran Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bu Siti Fatimah mau bertanya lagi atau satu yang lain dulu satu kali ya. Bu Siti maaf audionya dimatikan sama tangannya diklik lagi. Selanjutnya silakan Bunda Ninu. Nurdayan matikan suaranya. Ya udah lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf minggu lalu saya tidak hadir. Ya, insyaallah. Pertanyaan saya begini Buya, kalau tidak salah saya menangkap pelajaran Buya tentang pemaknaan Al-Fatihah ini, ketika sampai pada kalimat an'amta alaihim, kita wajib memandang an'am. Pertanyaannya, apakah dalam pandangan itu sama seperti yang kita pandang pada saat kita at-tahiyat terakhir itu, sebelum kita mengatakan inani izatullah dan inani sifatullah. Adapun ketika kita menyebut kalimat amin, maka pandangan kita kepada sesosok batin. Mohon Buya dapat mengulangi kembali penjelasan tersebut, Buya. Iya. Ini pandangannya sama dengan 10 amal besar. Yang tetap dilihat kodrat panafilah juga, yang mana si wujud am adalah batin yang terlihat, si wujud an adalah batin yang berdiri. Ya, artinya apa? Pandangan ini adalah menuju diri kita sendiri, tetapi tidak berwujud mu'ad. Tidak berwujud manusia yang makan, manusia yang minum, manusia yang banyak pikiran, tetapi manusia yang berupa di dalamnya ada batin Allah. Dan dia melihat batin Allah seperti dirinya sendiri. Itu yang dikatakan na'an-am. Nah ya, dan diri itu adalah ta'alaihim, yaitu diri sifat ketuhanannya. Nah kalau kita melihat diri kita sendiri, amin. Jadi kalau selama ini kita berdoa, kita malah memperlihatkan apa yang kita mau doakan. Makanya nggak sampai-sampai. Tapi ternyata sebelum sholat kita sudah berniat. Sudah ada dalam hati yang menjadi doa ini adalah niat sesuatu yang akan kita sampaikan di saat ibadah kita dihadiri oleh sebuah diri wujud batin tadi. Itu di dalam Al-Fatihah. Nanti kalau sudah Al-Fatihah, saya akan bilangin sama Allah ini, kenapa nih orang ini begini? Nah, kamu tunggu nanti. Inilah. Makanya dikatakan solat itu adalah doa, berarti kita membawa suatu keinginan dengan menatap wujud diri yang doa itu. Jadi wujud diri inilah yang akan ditatap. Dan apa yang kita pakai di saat sholat, seperti itulah wujudnya yang akan kita lihat. Cuma jangan terlibat kepada mu'adnya. Ya, jangan terbayang kemanusiaan kita. Tapi terlihatlah seperti kita yang di dalam kaca itu. Si wujud an dan si wujud am. Nah, itu kan kita sudah pelajari itu. Nah, sandarkan pandangan kita di kala amin. Karena amin itu alif awalnya, nun akhirnya. Artinya an. Gitu ya. Tapi kita tidak bilang iya an. Bukan gitu. Ya. Amin. Gitu ya. Kenapa? Rasulullah itu digelar Al-Amin. Allah digelar Rabbil Alamin. Nah inilah saling memanggil dua kodrat tadi. Paham? Jadi kalau selama ini kita bilang amin, kita nggak punya pandangan. Amin. Nggak ada pandangan apa-apa. Makanya Allah tidak ijabah. Gitu. Oh iya. Satu hal lagi Buya, yang diharapkan hadir itu kadang-kadang hadir, kadang-kadang tidak. Apakah ada cara untuk bisa senantiasa hadir begitu Buya? Oh, di mana hadir apanya? Kodratnya?
Iya, ya ketika kita seperti dalam atahiyat itu kan, nanti ketika sudah mau menjelang innani izatullah itu kadang hadir gitu. Enggak. Tapi nanti Sekarang kadang tidak gitu. sekarang inani zatullah sifatullah itu sudah tinggal pelajarannya, berarti kita sudah naik ke tingkat penglihatan sewujud an dan am. Jadi jangan balik lagi ke belakang, ya. Jadi innani izzatullah, lihatlah wujud an, ya, si wujud am. Innani sifatullah, lihatlah si wujud an. Nah kan sudah naik pandangannya. Kenapa tinggal lagi ke bawah? Kan gitu. Dulu si wujud an apa dia? Itu diri panafilah. Setelah naik penafilah, naik ke wujud am. Nah sekarang sudah naik menjadi diri yang min, yaitu diri yang tempat sifat, diri sifatnya Allah. Jadi lihat aja kita. Kenapa hadirin apa yang dihadirkan? Kan pandangan ke kita. Si wujud am itulah yang berkacamata pakai kerudung yang cantik itu, ya enggak? Ibu Nino namanya. Itu si wujud am. Artinya apa? Itulah batin Allah yang terlihat. Cuma sadar enggak kita? Kalau kita melihat wajah kita, kita melihat wajah batinnya Allah. Inilah batin yang terlihat. Amin. Jadi ini pergeseran pandangan. Karena solat itu adalah pensaksian pandangan. Semakin tinggi nilai yang kita pandang, semakin tinggi derajat solat kita. Iya, Buya. Gitu. Kadang-kadang hadir, kadang-kadang nanti nggak ada gitu. Maksud saya, apakah ada cara supaya Kalau hadir begitu? Kalau kita nggak sholat nggak hadir dia. Tapi kalau kita sholat hadir. Kan kita melihat diri kita, gitu ya. Kita melihat diri kita, makanya di kamar kita itu dipasang kaca cermin. Nah, pasang kaca cermin, kita lihat di kaca ini, siap-siap kita menghilangkan si wujud mu'ad untuk bertemu dengan si wujud an'am. Kan itu saja itu. Siap-siap menghilangkan si wujud mu'ad demi pertemuan dengan si wujud an'am. Kira-kira kalau pertemuannya yang dikalahkan apa? Lambung nasi, lambung air, segala macam, akal semua. Yang enggak dimiliki si wujud an'am tadi. Ya kan? Nah, kalau memudahkan ditakbir boleh juga. Dibuang si wujud mu'ad, dihadirkan si wujud an'am. Ya. Nah boleh, kalau ingin memudahkan silakan sama. Gitu, paham? Paham. Buya, satu lagi maaf. Itu ketika kita sebelum memulai untuk takbir ya, kan kita mungkin dalam belajar itu masih melihat dulu di dalam kaca itu. Apakah harus selalu itu atau bisa berubah-ubah, Buya? Rubah tuh maksudnya begini. Ketika hari itu kita menggunakan mukena yang begini, Iya, itu yang iya. dipandang atau Iya. Apapun yang berubah dia seperti itu. Nanti suatu saat kalau sudah bisa mentajalikan dalam bismillah, seandainya kita lagi bawa mobil tengah malam, kita bawa motor sendiri di jalan jauh yang tempat sepi, tikungan banyak, dia akan masuk dan akan berdiri di tikungan itu membuat isyarat. Nah, begitulah kehebatannya. Hati-hati katanya, berarti kita pelan, ya. Nah, itulah hebatnya. Dan dia bisa berubah menjadi 9 wujud.
Begitu. Jadi karena kita belum sampai ke situ, masih mengimani satu. Kalau bisa mengimani satu, dia akan bisa berkembang lebih banyak. Nah, makanya dikatakan 9 syahadat di dalam sholat berarti 9 martabat Allah dalam diri. Nah, apa martabat Allah dalam diri? Itulah rupa-rupa Allah pada Adam, berkodrat Allah pada Muhammad. Nah, gitu ya. Jadi kita nggak boleh keluar dari itu. Ya udah. Terima kasih Buya, alhamdulillah. Ya Allah sampai merinding. Insya Allah. Terima kasih. Baik. Alhamdulillah. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Nino. Terima kasih Buya jawabannya. Sekarang silakan lanjut ke Bunda Nurul. Nah, ini dari Lombok, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, Buya. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama, minal aidin wal faizin. Ini Buya Nurul mau tanyain di YouTube kemarin, Buya bilang ada 3 moto yang harus kita perhatikan. Pertama, mengenal Allah, hidup akan indah. Kedua, mengenal ibadah, hidup akan terarah. Ketiga, berilmu kepada Allah, maka hidup akan mudah. Yang Nurul mau tanyain, Bu ya, apa tanda-tanda yang paling nyata pada diri kita itu kalau sudah benar-benar mewujud, Bu ya? Kalau tandanya adalah pengakuan mutlak diri kita, pengakuan mutlak kepemilikan Allah terhadap diri, dan diri ini adalah sebuah wujud yang diamanahkan. Amanahnya apa? Tolong jaga rupa-rupaku pada Adam. Bersolek kita ke salon, cantik-cantik. Yang kedua, tolong jaga amanahku pada kodrat Muhammad. Dirapikan, hati-hati naik motor, jangan sampai begini, cacat nanti, luka nanti. Yang ketiga, hati-hati amanahku kepada nyawamu, mana yang berbahaya kita jaga. Kenapa? Kita sudah hanya mendapatkan amanah. Nah, kalau kita sudah mewujudnya seperti itu prinsip kita, berarti kepemilikan itu merasa kita punya itu sudah mulai berkurang. Makanya dikatakan mengenal Allah hidup akan indah. Kenapa? Ya semua ya sudah. Sudah apapun yang akan kita perlihatkan adalah kenyataan Allah. Berilmu kepada ibadah, mengenal ibadah hidup akan terarah. Ya bagaimana tidak? Siapa dan bagaimana persoalan hubungan dengan Allah sudah kita tahu. Semuanya indah. Yang ketiga, berilmu kepada Allah hidup akan indah. Ya kalau Allah sudah berkehendak, apa yang paling susah? Mau kita apa? Ada. Mau kita ngapain? Bisa. Paham? Insya Allah. Itu berlaku dalam Buya ya? Bagaimana? Misalnya itu berlaku dalam keseharian, misalnya kalau mau makan, minum, selalu ingat Allah gitu. Ya kenapa tidak? Kan kita sandarannya. Ya. Nah, kulla ana harabi min syaiyatul ala harabi. Kalau kamu rindu kepadaku, lihatlah dirimu sendiri. Nah, cuma kita ikhlas enggak? Kalau enggak ikhlas, daging kita dipertemukan dengan daging hewan. Urat kita dipertemukan dengan urat hewan. Kulit kita pertemukan dengan kulit hewan. Semua dirubah dengan nama Kitabul Taklif. Aku pindahkan kau kepada kodrat yang setara dengan kehidupanmu. Ini makanya kita harus membedakan kodrat diri kita. Bahwasanya
kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya. Baca terus tiap mau tidur. Kalau sudah selesai sholat, baca lagi. Akhirnya lama-lama kita merasa malu karena telah mengaku punya diri. Gitu. Paham? Insyaallah Buya, insyaallah Buya. Menarik sekali Buya, ya Allah ya Ratuhan. Insyaallah, ya enggak? Misalnya nurun lagi. Insyaallah Buya, insyaallah, insyaallah. Sehat selalu Buya ya. Sehat selalu Buya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul. Sudah lanjut ke Bu Neni. Nah, setelah Bu Neni siap-siap Bu Fitri kalau mau bertanya soalnya nggak ada tanda tangannya. Silakan sekarang Bu Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan ya tadi yang dijelaskan Buya, yaitu menjadikan Allah menjadikan keikhlasan. Keikhlasan tuh kayaknya tuh mudah, tapi gimana Buya, tolong inikan lagi Buya. Ke orang yang di samping kita sayangnya ikhlas nggak? Insya Allah ikhlas. Kenapa kok bisa ikhlas? Kenapa? Ya kadang tampak, kadang enggak Buya. Oh begitu. Maksudnya begini. Ke pasangannya, ke anaknya, ke pasangannya, sayangnya ikhlas nggak? Kalau saya ke mereka insya Allah ikhlas Buya. Kenapa ikhlas? Nggak bisa menjabarkan Buya, maaf. Begitulah tingginya rasa cinta yang tidak bisa dijabarkan. Ya, begitulah rasa sayang dan cinta yang tidak terukir, hanya bisa dirasakan, gitu ya. Tidak bisa diucapkan karena tak terhingga. Gitu. Begitu juga kepada Allah. Ucapan terima kasih dipinjamkan jasad, bisa hidup dengan anak, bisa hidup dengan suami. Coba kalau dia ambil satu-satu, kecelakaan puntung tangan, dia ambil satu lagi kecelakaan puntung kaki. Ya. Alhamdulillah. Tolong dijaga ya. Iya. Sibuk kita menjaga. Nah kalau itu niatnya 10 kali pergilah ke salon. Kalau malah suaminya telepon saya. Tapi kalau niatnya mempercantik diri, merubah lenggang-lenggok, lupa sama suami karena lenggoknya udah banyak. Nah itu baru nggak benar. Iya. Tapi kalau untuk menjaga dan merawat keindahan amanah Allah, lakukanlah apapun, Allah pasti menjagamu. Pernah enggak waktu kita bersolek, pernah enggak di hati kita berterima kasih diberikan suatu wajah? Pernahkah? Alhamdulillah, rupanya begini ya, untuk mengenalmu lewat wajah, dirasakan jasad, ya Allah. Mudah-mudahan sentuhanku sampai kepada Muhammad, karena Muhammad yang punya jasad ini. Ya kak? Pernah nggak kita berindah-indah dengan yang punya barang ini? Makanya keikhlasannya nggak ada. Sekarang sudah bilang, kenapa ikhlas? Karena kemana ya nggak terucapkan Buya. Berarti ikhlas itu tinggi nilainya.
Ikhlas berbeda dengan rela. Ya, ikhlas beda rela. Diambil anak duit kita dibanyak kabur kita rela aja. Enggak, itu rela, benar. Tapi kalau ikhlas tidak berdosa, nah apapun yang kamu ambil di diri saya, ya, tidak ada hubungan dosa kita, nak, itulah ikhlas. Meskipun kita ganti tempat di dunia ini, saya mati, kamu hidup, tidak ada dosanya, nak. Nah, itu ikhlas itu. Paham? Insya Allah Buya. Insya Allah. Satu lagi boleh Buya? Boleh. Ini Buya tentang zikir Nurullah itu Buya. Itu dari Bismillah sampai La ilaha illallah itu dalam ma'rifatnya itu masih satu napas tak Buya? Apa itu Terus apaan? dari niat kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai La ilaha illallah itu masih dalam satu nafas ya Bu ya, maksudnya masih naik ke atas, masih tarik napas gitu, masih dalam satu napas. Apa yang kamu tarik? Masalah begini Bu ya, insya Allah mau mengamalkan zikir ini Bu ya. Tetapi pada saat ini napasnya nih ada rasa ragu-ragu, maksud saya benar apa enggak yang saya kerjakan gitu Bu ya. Enggak benar. Karena tidak ada bernama napas berwujud nyawa kecuali napas itu salah satu nama batin Allah. Napas, tanapas, ampas, nupus. Ya, yang napas turun naik itu yang di belakang rumah, yang itu di hutan-hutan situ tuh napasnya turun naik. Kalau manusia batinnya yang turun naik. Ke bawah dia mengatakan aku, ke atas dia mengatakan Allah. Aku Allah. Apa kata alam? Panggillah aku Allah. Kata alam apa? Allah, Allah, Allah. Diseru semua alam. Alam menyeru dengan kata Allah, diwakili batin alam yaitu jantung. Allah, Allah. Nah, siapa yang dia puji adalah kodrat daripada diri kita. Nyawa ini namanya nyawa atau napas. Napas ini adalah nama batin Allah. Allah. Jadi aku adalah Allah. Ya Allah, ya Allah kata jantung. Begitulah hubungan kita dengan alam. Jadi kalau kita ingin menyakiti yang di alam, malulah kepada kodrat batin alam dengan batin diri yang berdekatan. Paham? Insya Allah Bu ya. Baik. Ada lagi? Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurtati, saya tawarkan dulu ke Bu Fitri ya. Bu Fitri silakan, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya, gimana kita misalnya melakukan kehidupan sehari-hari sebelum melakukan sesuatu, dipandang dulu Buya, gimana apanya Buya, supaya tetap gitu Allah di apa kita Buya. Ya, kita sudah pelajari apa yang dibaca kalau langkah Tuhan dalam bismillah. Udah Buya, insya Allah. Apa? Langkah Tuhan kidam duluan Buya. Iya, dibaca apa? Kalau Allah wa kala Muhammad wal haqqad
Jibril Ah, Buya. setelah membaca itu lihat, baru Bismillahirrahmanirrahim jalankan. Ya, paham? Nah, kalau mau dagang jamu, udah selesai mutar-mutar, Allah wal khatam lakal Muhammad wa taqaddal Jibril. Setelah mutar-mutar, Bismillahirrahmanirrahim. Ayah? Gitu Bu. Oh, iya. Berarti kerjakan kegiatan sehari-hari juga Bu ya, misalnya menyuci semua Bu ya. Kadang Ya, artinya yang pantas lah. Jangan menembak nyamuk dengan meriam, kata orang. Masa bunuh nyamuk? Mau bunuh nyamuk lapor polisi dulu. Ya enggak? ya Bu ya. Yang pantas. Ya? Allah Bu ya Bu ya bisa. Insya Allah. Ya. Itu satu lagi Bu ya. Kalau di saat takbiratul ihram kita Allahu Akbar, kita melihat Allah itu si wujud an sama si wujud am Bu ya. An itu yang berdiri, apakah am itu yang sebagai umat Tuhan dan umat Bu ya? Iya. Jadi kalau itu tadi diri itu semuanya dihimpun dalam bentuk diri batin. Nah, kenapa? Itulah yang dikatakan ihram. Itu diri rahasia. Ya. Nah, ihram. Dan sementara Allahu Akbar. Nah, sama dengan itu sama. Nah, sehingga berubah menjadi diri batin. Ya. Begitu datang diri rahasia dipertemukan begitu baru dia merubah menjadi diri batin. Kalau dulu perubahan ya, perubahannya itu gitu, itu yang penting ya. Paham? Cuma tidak disampaikan, dibaca dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kita kan sudah belajar tuh. Nah, dilatih ya, latihan dengan zikir. Jangan dilatih di atas sejadah ya. Iya Bu ya. Ini Bu, kalau malam kita kepingin berzikir Bu ya, tapi kadang untuk menghilangkan rasa ngantuk itu Bu ya, gimana apanya Bu ya? Yang bisa menghilangkan ngantuk segala macam kecintaanmu kepada Allah. Dulu waktu pacaran sama bapaknya anak-anak, waktu merindukan ngantuk nggak? Nggak, coba. Hah? Waktu lagi kangen ketemu ngantuk nggak? Saking kamu ketemu, ngantuk nggak? Enggak Bu ya. Oh enggak, ya berarti begitulah sama Allah ya. Nah, tingkatkan rasa cintamu kepada Allah biar nggak ngantuk. Nah ya. Iya Bu ya, insya Allah Bu ya. Baik. Terima kasih Bu ya. Insya Allah. Barakallah ya Rasul. Insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Putri, anakku hati-hati di jalan. Ya, jangan lupa berzikir sepanjang jalan. Ya. Insya Allah Bu ya. Amin. Hati-hati kalau ngantuk Doanya tidur. Bu ya. Ya, kalau ngantuk tidur. Ya. Ya. Iya Bu ya. Doanya ya Bu ya. Insya Allah. Ya udah, lanjut jemaah. Ada lagi? Silakan, terima kasih Bu Fitri, Bu Nurtati, Bu Neni bisa diturunkan tangannya. Ya silakan Bu Nurtati. Terima kasih Bu. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya mengucapkan minal aidin wal faizin Bu ya.
Sama-sama, minal aidin wal faizin. Makasih Bu ya. Pertanyaan saya langsung saja mungkin Bu ya. Terkait dalam mengamalkan Bismillah terkait adab dari YouTube Bu ya, kan saya beberapa kali sudah memutar, tetapi yang saya sudah pahami bahwa setelah berwudu kan duduk dengan tenang, kemudian membaca Al-Fatihah 14 kali. Selanjutnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un 7 kali, kemudian beristighfar 3 kali, 9 kali Bu ya. Astagfirullah yang pertama, kodratnya kita memandang kodrat kepada Allah, kemudian astagfirullahul la ilaha illallah 3 kali, dan astagfirullahalazim 3 kali. Yang saya ingin penjelasan Bu ya, Al-Fatihah ini apakah diwitirkan atau pandangan? Demikian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus pada saat astagfirullahalazim kan kita menarik nafas, kemudian menarik sampai seperti keselak, kemudian memandang, itu saya paham Bu ya, sampai memandang Bismillah. Nah, yang saya ingin tanyakan, Al-Fatihah ini apa disikirkan atau diwitirkan? Dan selanjutnya Bu ya, mohon penjelasan, sekaligus saya mohon kehalalan akan saya. Insya Allah. Kalau Al-Fatihah adalah tajalli batin. Jadi kalau dia tajalli batin cukup dengan pensaksian. Tidak perlu diwitir, ya, cukup dengan pensaksian. Karena dia tajalli batin, Al-Fatihah. Allam fa batin ti ibadah ha itu adalah aras. Jadi Al-Fatihah itu adalah tajalli batin arasnya Allah. Paham? Jadi kalau kita sudah bisa bagus dipandang saja. Gitu ya. Nah, jadi intinya tetap dibaca, cuma harus mengikuti pandangan. Ya, harus sifatnya melebur ayat jadi kauliyah. Paham? Insyaallah Bu ya. Insyaallah. Kalau Bu ya yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un sama saja. Sama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu zahir batin. Ya? Zahir batin. Jadi artinya innalillahi itu melihat si wujud am, wa inna ilaihi raji'un melihat si wujud an. Ya. Begitu caranya, paham? Insyaallah Bu ya. Terus lagi Bu ya, terakhir pada saat menarik nafas itu apa cuma sekali atau bisa diulang? Boleh, diulang-ulang boleh. Karena sebetulnya melaksanakan ibadah dengan napas itu sebetulnya bukan napas nyawa. Itu kan napas batin. Sebetulnya tidak ada hitungan napas batin itu. Boleh banyak-banyak sampai kita merasakan dan menikmati sebanyak mungkin, boleh. Karena dia hitungannya bukan napas. Napas itu namanya, batin artinya. Napas, tanapas, ampas, umpus, kan tadi sudah diterangkan. Ya? Insyaallah. Baik. Terus Bu ya, pelaksanaannya kapan saja? Atau sebelum sholat bagusnya, atau pada kapan saja boleh. Iya. Derajat ilmu itu lebih tinggi dari ibadah. Tapi ingat, di atas ilmu itu yang lebih tinggi adalah adab. Ya. Bu ya, pertanyaan terakhir. Tadi kan Bu ya menyampaikan kiat-kiat jiwa bertuhan kita itu kan harus ditingkatkan. Bu ya, kira-kira
kiat-kiatnya agar supaya jiwa bertuhan kita itu bisa meningkat. Terus kira-kira bagaimana mengetahui apa, oh ini jiwa bertuhan saya sudah meningkat atau malah menurun, Bu ya? Iya. Bu ya. Kenapa? Tugas kita Allah tidak mau tahu. Saya serahkan diri sebagai diri dan kamu pakai diri itu. Kembalikan diri itu, laksana dia bisa menjadi Tuhan kembali kepadaku. Itu pekerjaan yang berat, ya Allah. Kalau kamu gagal, yang akan kusiksa adalah makmummu sendiri, anak-anakmu, orang tuamu yang bertanggung jawab mengajarkannya. Itulah inna lillahi. Bagaimana alif ini bisa kembali menjadi alif? Zahir alif pada jasad, batin alif pada diri. Zahir dan batin Allah fi zahiru, wallahi fil batinu. Sahadah, ahad. Ingat, itu pekerjaan yang paling sulit. Ya Allah, dengan ilmu segini-gininya, apa bisa saya menunaikan perintahmu, mengembalikan dirimu lagi kepada kamu? Kalau aku enggak bisa, berarti aku telah menjadikan kamu sebuah sesuatu yang hina. Berarti itulah yang dinamakan azab. Apakah memang azab ini akan menjadi bagianku, ya Allah? Berilah aku petunjuk. Bagaimana caranya kita bisa bertemu dalam solat dengan kembalinya diriku ini menjadi kamu kembali dalam solat. Itu berarti kita memang benar-benar mencari. Kalau kita gagal, laksana seorang bapak dengan ibu gagah banget mau masuk selangkah ke dalam penjara. Datang babi menggigit kain baju jubahnya. Dihusir dan dihinanya babi tadi. Maka babi itu bicara, Pak, Bu, ini aku. Karena kamu tidak memperkenalkan aku dengan Tuhan, inilah jadinya aku. Seumur akhirat mereka akan berwujud seperti itu. Apa bisa tidur mata kita dengan enak di surga? Inilah akhirat yang ditakuti. Jadi dan terjadi, maka bertuhan wajib diutamakan. Kalau memang sayang kepada keturunan, ingat itu aja. Ya. Jadi jangan tanya kapan saya bisa, tapi wajib saya bisa. Itu baru. Demi Allah untuk turunan saya wajib bisa. Itu baru benar niatnya. Allah asal diriku, aku akan kembali kepada Allah. Tidak kemana-mana lagi. Inna lillahi. Awal diri adalah Tuhan. Awal agama bernama Allah. Awal diri kembali kepada Tuhan. Inna lillahi. Itulah yang tiga yang wajib dalam Islam. Paham? Syukran, Bu ya. Terima kasih banyak penjelasannya. Cukup, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah, sebentar. Saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.